Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mata Omar berkaca-kaca mengingat kenangannya bersama papanya. Sebentar lagi kalian akan menikah. Anggap papa dan mama ini sebagai pengganti orang tua kamu. Kalau ada masalah, jangan sungkan untuk bertukar pikiran dengan kami, ucap Bima kepada Omar. Iya, Pak, semua nasihat Papa akan saya ingat, jawab Omar. Jasmine menatap wajah Omar. Kali ini, Jasmine melihat ada ekspresi yang terpancar dari wajah Omar, tapi Jasmine menangkap sorot kesedihan di mata Omar. Apa yang kamu rahasiakan? Apa yang terjadi pada masa lalumu sehingga membuat hatimu sedingin es? Jasmine ingat kata-kata Oriza kemarin tentang mamanya Omar. Lihat saja laki-laki dingin aku. Jika aku tidak bisa merubahmu, jangan panggil namaku Jasmine, ucap Jasmine dalam hati. Setelah menikah, apakah Jasmine akan berhenti bekerja? Tanya Mama Jasmine. Tidak, Mah, saya akan membebaskan Jasmine beraktivitas di luar sana, asal dia dapat membagi waktunya untuk keluarga, jawab Omar. Syukurlah, karena Mama sempat khawatir kamu akan melarangnya. TK dan toko kue adalah impian Jasmine dari dulu. Selain keluarga, itulah kebahagiaan dia yang lain. Mama harap kamu dapat memakluminya, pinta Mama Jasmine. Saya mengerti, Mah, jawab Omar singkat. Kamu dari tadi kok diam aja, sayang? Tanya Mama Jasmine. Enggak apa-apa, Mah. Aku ikut dengar kok dari tadi, jawab Jasmine. Kata-kata nasihat Papa tadi bukan hanya untuk Omar, tapi itu juga berlaku untuk kamu, Jasmine, ucap Bima. Iya, Pak, Jasmine tahu. Insya Allah akan Jasmine ingat semua pesan Papa dan Mama, jawab Jasmine mengerti. Sudah malam, Pak, Mah, saya permisi pulang dulu. Mohon maaf kalau mungkin sampai acara pernikahan kami, saya akan jarang main kemari karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya kerjakan sebelum acara resepsi pernikahan kami, ucap Omar. Iya, Omar, Papa dan Mama mengerti kok. Jaga kesehatan kamu, jangan sampai sakit. Perbanyak ibadah, kata orang kalau mendekati hari pernikahan banyak cobaan dan rintangannya. Jadi, kalian harus saling menguatkan dalam lantunan doa agar semua lancar dan kalian akan menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jelas Papa Jasmine. Amin, ucap semua yang ada di ruangan itu. Saya pulang ya, Pak, Mah, Jasmine. Omar pamit pulang ke apartemennya karena hari sudah semakin larut malam. Dia harus segera istirahat karena besok ada meeting penting dengan klien. Omar paling tidak suka jika dalam menghadapi kliennya, dia tidak melakukan persiapan terlebih dahulu. Setidaknya waktu tidur yang cukup, itu akan sangat membantu penampilan Omar agar dia lebih percaya diri dalam bernegosiasi dengan para kliennya. Omar pun pulang menuju apartemennya. Waktu bergulir cepat tanpa terasa, 3 minggu hampir berlalu. Besok Omar dan Jasmine akan melangsungkan akad nikah. Sudah 3 minggu juga mereka tidak pernah bertemu lagi. Kalau memang ada keperluan mendadak, Omar hanya mengirim pesan, itu pun sangat jarang sekali. Malam ini hari terakhir Jasmine tidur di kamarnya. Dia sangat sulit menutup matanya. Pikirannya sangat kacau menghadapi hari esok. Semakin dekat hari H, hatinya semakin galau dengan beragam pertanyaan yang berkecamuk dalam kepalanya. Jasmine sholat malam dan berdoa panjang meminta kepada Allah. Kuatkan aku ya Allah. Kuatkan hatiku untuk tetap berada di jalan ini. Beri aku kekuatan untuk mencari ridho-Mu, berbakti kepada suamiku dan melayaninya dengan ikhlas dan sepenuh hati. Beri aku kesabaran untuk menghadapi sifatnya yang dingin. Tumbuhkan rasa saling menyayangi dan mengasihi antara kami. Walau pernikahan ini diawali dengan sebuah kesalahan, maafkan kehilafan kami. Jadikan dia imam dan pemimpinku. Kelak bersama-sama melangkah di jalan-Mu. Berikan kesabaran yang luas padanya, hati yang hangat dan penuh kelembutan.
Teduhkan mata ini jika memandang wajahnya, tentramkan hati ini jika menatap matanya, dan jauhkan dari hasutan setan yang menyulut amarah dan emosi di hatiku dan hatinya. Satukan hati kami dalam janji suci sebuah pernikahan. Jauhkan dari orang-orang yang memusuhi kami dan menginginkan keburukan terjadi pada kami. Ya Rob, malam ini aku berserah padamu. Kupasrahkan hidupku untuk menjadi istrinya, jika memang ini takdir yang kau tuliskan untukku. Kokohkan rumah tangga kami sampai maut memisahkan. Amin. Tanpa terasa, air mata Jasmine jatuh perlahan. Malam ini dia akan membenahi niatnya menikah. Dia akan menerima pernikahan ini sebagai ibadah dan akan menjalaninya dengan serius dan ikhlas. Setelah selesai sholat, barulah Jasmine bisa istirahat dan tertidur. Malam ini, Kevin dan Agus menemani calon pengantin pria yang besok akan melepaskan masa lajangnya. Mereka mengadakan pesta lajang kecil-kecilan. Kevin dan Agus tahu Omar menjalankan pernikahannya besok adalah karena terpaksa dan tekanan dari Papa Kevin. Omar, malam ini izinkan aku mengutarakan sesuatu sebagai sahabatmu, bukan sebagai bawahanmu di kantor. Kita sudah berteman lebih dari 15 tahun. Aku sangat mengetahui luka hatimu akan masa lalu, tapi takdir setiap orang berbeda-beda. Aku mohon sebelum kau menikah, tolong perbaiki niatmu untuk menikahi Jasmine. Cobalah buka hatimu, setidaknya hanya kepada satu wanita ini. Aku tidak peduli kau membenci semua wanita di muka bumi ini, tapi tidak dia yang akan kau jadikan istrimu besok. Sangat sulit hidup dengan seseorang yang tidak kau suka. Aku tidak memaksamu untuk memaafkan masa lalu, tapi cobalah berdamai dengan itu agar hidupmu tenang. Aku ingin kau bahagia, Omar. Nasihat Agus. Omar tahu saat ini Agus berbicara sebagai sahabatnya, sehingga dia tidak membantah ataupun marah mendengar kata-kata Agus. Iya bro, aku juga sama. Walau aku seperti ini, ya kalian tahulah, aku tidak pernah serius terhadap wanita. Tapi perlu aku tegaskan, Jasmine wanita yang berbeda. Kau beruntung mendapatkannya. Cobalah perlahan saja, beri celah dia masuk di dalam hatimu. Lupakan masa lalu. Saatnya kau raih kebahagiaanmu sekarang. Sudah cukup 15 tahun kau terus terjebak dan terkurung dalam kesedihan masa lalu. Lepaskan semua bebanmu dan kepedihanmu. Setidaknya mulailah pernikahanmu dengan awal yang baik agar hasilnya kelak juga baik. 1 bulan kau mengenalnya. Aku merasa sudah banyak perubahan yang positif padamu. Mungkin kau tidak menyadarinya. Kini kau sudah tahu bagaimana cara memperlakukan dia, walau hanya pura-pura di depan umum. Tapi kamu sudah pintar dan nyaman berada di dekatnya. Kamu sudah dekat dengan keluarganya. Aku harap kau bisa mendapatkan pengganti keluargamu dan mendapatkan kehangatan di tengah-tengah mereka. Sambung Kevin. Omar berbaring di sofa kamarnya, menghadap dinding kaca. Dia menatap langit, mencoba menyelami perkataan dari kedua sahabatnya. Tapi tidak semudah itu aku menerimanya. Kalian tahu, Omar mengusap kasar wajahnya. Cobalah dulu untuk mempercayainya. Wanita tidak sama semua, Mar. Aku yakin dia tidak seperti mamamu. Kita kan sudah memeriksa semua datanya dengan lengkap. Dia wanita baik-baik. Kevin mencoba meyakinkan Omar. Apa aku bisa? Tanya Omar yang sebenarnya pertanyaan itu dia tujukan pada hatinya. Kamu bisa, aku yakin kamu bisa. Kamu harus percaya kekuatan jodoh. Aku yang selama ini tidak mau menjalin hubungan serius saja, percaya akan takdir dan jodoh, Mar. Lihatlah, buktinya alergimu hilang setiap kau berada di dekatnya. Kau sekarang sudah santai dan nyaman kan dekat dengannya? Tanya Kevin. Jangan simpan rasa dendam yang berlebihan, hidupmu tidak akan bahagia. Kami sangat ingin kau bahagia, agar kami juga bisa melangkah dengan tenang menuju masa depan kami. Kami juga ingin berkeluarga, sambung Agus. Gus, kau akan menikah setelah Omar menikah? Aku kau tinggalkan, Gus? Tanya Kevin. Ya tentu dong, aku ingin menikah.
Umurku juga sudah 30 tahun. Aku punya jabatan dan harta. Untuk apa semua itu kumiliki kalau tidak akan kuwariskan untuk anak-anakku kelak? Dan bagaimana aku bisa punya anak kalau aku tidak mencari calon ibunya segera? Cerocos Agus. Ini benar-benar dirimu kan, Agus? Aku merasa kau seperti orang lain yang sedang kemasukan roh. Kevin merasa ketakutan. Kau ingat dulu janji kita saat melihat Omar sakit karena wanita bule yang mendekatinya saat kita kuliah di luar negeri. Kita berjanji akan membiarkan Omar yang menikah lebih dulu dari kita. Setelah dia mendapatkan pasangannya dan bahagia, baru kita akan memikirkan masa depan kita. Agus menatap wajah Kevin. Iya, aku ingat, jawab Kevin. Ini hampir tiba saatnya. Besok Omar akan menikah. Dan kuharap kau bahagia, Mar, dengan pernikahanmu. Setelah itu, baru aku merasa tenang. Sudah ada seseorang yang akan bersamamu dalam suka dan duka. Baru aku bisa meraih masa depanku, ucap Agus. Aku tidak tahu mengenai janji kalian itu. Mengapa baru sekarang kalian mengatakannya padaku? Tanya Omar. Aku saja baru ingat sekarang, Mar, jawab Kevin. Saat itu kau sedang sakit dan setelah itu aku dan Kevin tidak pernah membahas hal itu lagi. Tapi aku masih ingat jelas akan janji itu, Agus menjelaskan. Bahagialah kawan, kita sudah seperti saudara. Lebih 15 tahun ini kita menjalani kehidupan bersama-sama. Saatnya kini kau melangkah bersama pasanganmu, berjalan menuju masa depan. Kita punya jalan yang berbeda-beda. Cukup sampai di sini kami akan mendampingimu. Mulai besok ada seseorang yang akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Kita hanya akan bertemu di kantor. Setelah kau menikah, tentu kami tidak akan sebebas dulu keluar masuk apartemenmu. Agus mengingatkan. Aku yang akan menikah besok, tapi mengapa aku merasa seperti aku yang akan ditinggalkan? Ucap Omar. Kau tidak sendiri, kami akan selalu ada di saat kau membutuhkan. Hanya saja kami akan menghormati posisi istrimu di rumah ini. Kami tidak bisa seperti dulu berada di apartemenmu, balas Agus. Ya benar, mulai besok Jasmine akan menjadi kakak ipar kami, istri dari saudara tertua kami, goda Kevin. Hah, kalian, Omar tak dapat berkata-kata lagi. Sekarang kau istirahat dan tidur agar besok segar saat bangun pagi. Masa mau jadi pengantin dengan wajah kusam dan kusut? Sayang ketampananmu akan memudar, nasihat Kevin. Kami tidur di kamar tamu ya, ucap Agus. Kevin dan Agus keluar dari kamar Omar. Mereka meninggalkan Omar sendiri di kamarnya agar dia bisa beristirahat dengan tenang.